Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Chapter 1070 akhirnya keluar. Saatnya kita mengulas apa isi dari chapter tersebut. Judul dari chapter ini bernama Manusia Terkuat. Apakah maksud dari judul ini? Simak video ini sampai akhir. Story Garama kali ini menceritakan sebuah organisasi masa lalu yang bernama Meds, yang ternyata anggotanya ada 5 orang dengan pengaruh besar sekarang. Orang-orang ini adalah Vegapunk, Judge, Caesar, Queen, dan satu wanita misterius dengan jubah putih. Gambar ini adalah era mereka pada saat mudanya atau baru saja membentuk organisasi Med. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah wanita ini? Bila kita lihat dari sini, sepertinya karakter ini sangat mirip dengan sosok dari agen Angkatan Laut. Yap, tepat sekali, dia adalah Stacy. Kenapa harus Stacy? Alasannya sudah jelas karena perawakannya sangatlah mirip. Bukti untuk memperkuat kalau wanita dalam gambar itu adalah Stacy ialah karena sebelumnya Stacy pernah berkata kalau dia sangat bernostalgia berada di Egghead. Jadi kemungkinan besar wanita tersebut adalah Stacy. Cerita kembali lagi dari Sentomaru yang terjatuh akibat Shugan dari Lucci. Sontak melihat hal itu, Luffy merasa bersalah karena dia sudah mengalihkan pandangannya. Ternyata di sini Sentomaru masih hidup dan mengatakan bahwa jangan meremehkannya. Dan sebenarnya sudah tahu kalau Lucci akan menyerang. Tetapi serangannya itu sangatlah cepat hingga membuatnya tertekan duluan sebelum menghindar. Jadi ini murni kekalahannya, bukan memang tidak tahu. Tentu saja hal ini membuat Lucci marah. Dikarenakan jika Sentomaru tidak pingsan, maka pengendalian Seraphim masih berada padanya. Artinya untuk bisa merebut kontrol tersebut, Lucci diharuskan untuk membuat pingsan Sentomaru. Kemudian dari depan, Luffy emosi langsung menyerang Lucci dengan sangat random. Bagaimana tidak, Luffy bergerak sangat aneh memutar-mutarkan tubuhnya seperti tornado sambil menyerang Lucci dengan telak. Stacy dan Kaku tidak bisa berbuat apa-apa, Lucci dibuat mainan seperti itu. Jika mereka mendekat, maka mereka juga akan terkena serangan random yang begitu kuat. Terus dari sisi Chopper meminta Luffy untuk berhenti bermain-main dan langsung menuju ke tempat Vegapunk agar Atlas bisa diperbaiki. Tetapi Luffy masih tidak bisa berhenti dari putaran yang dia buat sendiri. Berarti memang benar Luffy dalam mode nikahnya akan sangat konyol dan gila. Karena kekonyolannya itu, Luffy malah menjauh dari Chopper dan lainnya. Sedangkan dalam pertarungan lainnya, S-Hawk langsung menebas semua agen bawahan CP0 dengan badass-nya. Satu kali serangan saja bisa membuat satu pasukan tak berkutik. Sedangkan S-Shark juga tak kalah mematikan. Dia langsung merubah lantai beton itu menjadi gelombang yang sangat besar, membuat para agen marin tak berdaya melawannya. Ketika melihat hal tersebut membuat Kaku agak kebingungan. Bagaimana tidak, semua bawahannya sudah dikalahkan dengan sangat mudahnya. Tinggal mereka saja di daerah situ. Mereka berdua pun mau tak mau harus menyerangnya kali ini. Jika Seraphim ini dibiarkan, maka suatu saat nanti ketika sudah beranjak besar akan sangat menakutkan. Dari kesimpulan ini menjelaskan bahwasannya Seraphim ini bisa bertumbuh seperti manusia. Jadi Seraphim ini memang didesain seperti manusia sesungguhnya dengan kekuatan buah iblis buatan. Kemudian dalam lab, Franky menangis terharu melihat pertempuran tersebut. Dia terharu karena melihat kemampuan dari S-Shark yang sangat persis dengan Senor Pink di Dressrosa. Franky berpikir apakah Senor Pink sudah mati, karena tidak mungkin ada 2 buah iblis dengan kemampuan yang sama di dunia. Artinya Vegapunk menjelaskan bahwa dia bisa menciptakan buah iblis buatan. Sampai saat ini dia bisa mengaplikasikan buah iblis tipe Zoan dan Paramecia. Yang mana dia bisa menciptakan duplikasi tipe Zoan sama seperti yang dilakukan oleh Caesar. Namun Vegapunk belum bisa memastikan Zoan Special kekuatan buah iblis buatannya ini bisa awakening atau tidak. Untuk Paramecia sendiri, Vegapunk melakukannya dengan mendapatkan keturunan penggunanya. Dia dapat menciptakan darah tipe spesial yang bisa membantunya mendapatkan kemampuan dari tipe Paramecia. Dia menyebut darah yang mengalir dalam tubuh mereka dengan sebutan darah hijau. Sebab dari itulah mengapa Vegapunk bisa membuat Seraphim menjadi pengguna buah iblis buatan. Lanjut pada pertarungan lagi. Setelah giliran dari S-Hawk dan S-Shark, kini giliran dari S-Snake menggila dengan menjadikan semua orang di depannya menjadi batu. Di samping itu, S-Bear juga turut menggila di sana dengan kemampuan Niku no Mi. Nah, Vegapunk menyebut Seraphim adalah karya tertingginya saat ini. Dia menyebutnya dengan manusia terkuat.
Di tempat lain, Lucci yang tahu kalau Sentomaru masih bertahan pun langsung menyerangnya dengan cepat. Sebelum sempat mengenai Sentomaru, Luffy datang dengan bentuk raksasa yang siap menerkam Lucci. Tepat sekali melihat Luffy dalam bentuk seperti itu membuatnya sangat terkejut. Tapi untungnya dia bisa menghindar tepat waktu. Tetapi Luffy tidak membiarkan begitu saja. Dia langsung memakan batuan tersebut dan menyebarkannya ke arah Lucci dengan sangat kuat. Lucci juga tak mau kalah. Dia pun menghancurkan batuan-batuan tersebut dengan pukulannya. Akan tetapi Luffy menghindarinya dengan melompat ke arah pipa yang diubahnya menjadi karet yang sangat lentur. Kemudian Luffy membentangkan badannya ke pipa tersebut seolah menjadi ketapel. Kemudian kita dilihatkan sesuatu yang sangat mengejutkan lagi. Di mana saat Luffy berpikir ingin mendapatkan kacamata untuk memfokuskan serangan, secara mengejutkan imajinasinya tersebut menjadi kenyataan dan bisa digunakan seperti kacamata sungguhan. Kemudian setelah target terkunci, Luffy melakukan pukulan yang sangat kuat mengenai perut Lucci sampai benjol ke belakang. Scene ini mengingatkan kami pada saat Kaido juga terkena pukulan gila ini berkali-kali. Akibat serangan ini, Lucci pun langsung memuntahkan darah yang sangat banyak. Karena menurutnya, pukulan ini sangatlah mematikan hingga sampai membuat kesadarannya memudar. Di sisi lain, Snake memandu Jinbei dan Chopper menuju ke lab Vegapunk. Saat itu kita ditunjukkan satu hal yang sangat menarik, bahwasanya Seraphim ini memiliki ekspresi. Contohnya saja dari pujian dari Jinbei membuat dia merasa sedikit malu. Di sini Chopper dan Jinbei meminta Luffy untuk cepat ke sini sebelum tertinggal, karena hanya kurang dari 1 menit roket ini akan diluncurkan. Mendengar hal itu, Luffy pun setuju. Tetapi sepertinya Luffy sudah mulai lelah akibat menggunakan kekuatan ini terlalu lama. Tepat sekali setelah Luffy sampai ke tempat roket yang akan meluncur, dia sudah balik lagi ke mode manusianya. Walaupun di sini terlihat mukanya sudah benar-benar lemas. Singkat cerita, akhirnya Luffy dan lainnya sampai. Semua orang dan staf di Egghead pun juga sudah memasuki lab phase. Setelah semuanya selesai, maka pabrik akan memulai penguncian. Scene berpindah ke kota lagi. Saat itu kita ditunjukkan bahwa Sentomaru benar-benar terdiam dan tidak berkutik. Entah dia masih hidup atau tidak, satu hal yang pasti, CP0 mengatakan bahwa dia sangat buruk. Tetapi dia menjalankan kewajibannya untuk melindungi Vegapunk. Lucci pun juga sudah pulih dan balik lagi ke bentuk manusianya, walaupun ada sedikit luka di bagian badannya. Entah kenapa kami bisa mengatakan regenerasi dari Lucci juga sangat gila. Dikarenakan meski dia sudah menerima pukulan seperti itu, tetap saja dia bisa meregenerasikan lukanya lagi. Mungkin inilah ability special yang dimiliki oleh kekuatan awakening-nya. Di lab phase, Usopp bertanya kenapa orang hebat sepertinya bisa menjadi incaran bagi pemerintah dunia. Bukankah dia adalah aset berharga bagi angkatan laut? Vegapunk langsung mengungkapkan intinya, yang mana dia akan naik ke kapal dari Luffy beberapa waktu sampai bisa keluar dari pulau ini. Sontak hal ini membuat Franky merasa bersemangat dan memintanya untuk melihat Thousand Sunny dan General Franky. Di sisi Luffy, Atlas akhirnya mendapatkan perawatan di tempat itu. Jadi dengan begini, kondisinya akan baik-baik saja. Setelah tersadar, Bonnie pun langsung berniat mencari Vegapunk dan memintanya untuk mengembalikan ayahnya. Jika orang tua itu tidak bisa melakukannya, maka solusinya hanyalah membunuhnya. Kemudian di tengah kota, akhirnya dengan pengendali berada di kubu dari Lucci, semua Seraphim akhirnya menuruti CP0 juga. Dia pun meminta semua anggota untuk menutup jalan keluar. Lucci tidak akan membiarkan seseorang pun keluar dari pulau ini. Akhir panel kita ditunjukkan kalau armada angkatan laut sudah berada di lautan Egghead. Kizaru sebagai komandan mendapat kabar kalau Vegapunk sudah bergabung dengan kelompok topi jerami. Jadi artinya kesempatan kabur lebih besar. Namun Kizaru tidak akan membiarkan rencana berjalan lancar seperti apa yang mereka mau. Sekarang yang akan dilakukannya adalah mengepung semua pulau Egghead dengan armada sebanyak mungkin. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan pada chapter kali ini. Berikutnya cerita akan lebih gila lagi tentunya, karena di sini Kizaru sepertinya memberi tanda kalau dia akan serius bertarung. Jadi seperti apakah perang yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu saja minggu depannya lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.